Halo guys, ketemu lagi dengan gua Henry. Dan di kesempatan kali ini, gue akan men-sharingkan nih kepada kalian gimana sih caranya untuk mendapatkan potelan anak itu yang berkualitas gitu, yang bagus gitu ya. Gimana caranya? Yuk, gue akan sharingkan kepada kalian. Nah, sebelum gue masuk ke pembahasannya, gue mau minta bantuan dulu nih pada kalian untuk like dan subscribe ya, untuk membantu gue biar gue lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya. Dan kalau misalkan emang seandainya kalian ada yang mau nanya, bisa ketik langsung aja di bawah di bagian komen, dan kalian kalau misalkan seandainya ada yang mau dibuatin video tentang apa, kalian bisa langsung komen juga di bawah gitu. Nah, oke. Sebelum masuk ke pembahasan, gue akan memperlihatkan dulu nih indukan-indukan gue yang ada di sini gitu, yang biasanya gue potel-potelin biar mendapatkan anak yang berkualitas. Nah, jadi segitu aja indukan yang gue udah kasih lihat kepada kalian. Itu indukan gue di sini tuh bisa dibilang sedikit ya yang bagus gitu, dan bahkan yang bagus banget itu nggak ada gitu. Kalau misalkan seandainya ada pun langsung kejual gitu kan. Nah, jadi kalian bisa lihat indukan gue nggak ada yang bagus, tapi gue bisa menghasilkan kualitas potelan yang bagus gitu. Nah, caranya gimana gitu? Jadi kalian harus tahu titik tumbuh dari si kaktus gitu kan. Jadi kan si kaktus itu kan dia ada duri ya. Nah, dari durinya itu kan nanti ada bulu-bulu. Nah bulu-bulunya itu akan muncul bunga atau muncul anak gitu. Nah, munculnya anak pada kaktus itu bisa kita prediksi gitu, bagus atau enggaknya gitu. Dari mana? Dari titik tumbuhnya. Nah, nanti gua akan jelaskan nih di titik tumbuh mana sih kaktus itu bisa tumbuh anak yang berkualitas gitu. Nah, kita langsung aja yuk. Gua akan jelasin pada kalian di mana titik tumbuhnya kaktus yang nanti bisa menghasilkan anak yang bagus. Oke, langsung aja yuk. Sekarang di depan kalian itu udah ada kaktus yang gue pilihin ya. Itu potelan semua, dan nanti gue kasih lihat yang bagus itu seperti apa sih potelannya itu. Nah, sebelum gue kasih lihat potelan-potelan yang ada di depan, gue akan kasih lihat dulu. Nah, ini ada indukan Miha Hybrid, kurang lebih diameternya sekitar 5 sentian. Nah, ini itu Aurea ya. Aurea itu adalah variegata dominan. Jadi variegatanya The Full
bagian atas, tapi di bagian bawahnya ada yang enggak variegata gitu. Nah, kalau misalkan dia di titik tumbuhnya itu aurea, anaknya pasti akan aurea juga gitu. Tapi berbeda dengan yang seperti ini. Nah, ini dia nggak aurea full, jadi masih ada klorofilnya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan seandainya di titik tumbuhnya itu belang, ada klorofilnya, nanti anaknya juga akan belang seperti ini. Dan ini yang bagus ya. Jadi ini nggak akan gue potel dulu, gue tunggu agak besaran sedikit, baru gue potel gitu. Nah, ini ada contoh yang satu lagi. Nah, ini lebih jelas nih. Nah, bisa kalian lihat sendiri di bagian ribs atasnya itu dia ada variegata ya. Jadi dia hijau, tapi di bagian titik tumbuhnya ini ada variegatanya. Nah, di sini itu ada variegatanya. Nah, jadi anaknya pun nanti akan belang-belang seperti ini. Nah, ini yang bagus ya, yang biasa gua tandain gitu. Ya, nantinya akan gua akarin gitu. Nah, oke. Nah, kalau ini itu anakan dari Mihatilux ya. Nah, kalau misalkan ini kan ID ya. Kalau misalkan ID kan kebanyakan itu lebih sering dia itu mirip sama induknya gitu. Nah, karena gue di sini mau menciptakan ID baru gitu, jadi gue main hybrid gitu. Jadi banyakan kaktus gue itu di sini hybrid semua. Nah, ini sama multicolor di ID juga. Jadi kurang lebih anaknya pun akan sama seperti induknya gitu. Ini Miha Orange, ini seperti induknya juga. Nah, ini kebetulan gue ada induknya. Seperti ini induknya Miha Orange, jadi dia mirip ya 11-12 gitu sama anaknya, tapi nggak selalu sama juga, ada juga yang jadinya hijauan gitu. Jadi di bagian ininya itu dia nggak keluar warnanya gitu, jadi hijau aja gitu. Jadi ya belum tentu kaktus yang bagus juga akan menghasilkan anak yang bagus juga gitu. Jadi kalau misalkan gue di sini jadi mainnya yang biasa-biasa aja, tapi gue bisa menghasilkan anak yang bagus gitu, karena gue tahu nih titik tumbuhnya itu di mana gitu ya, menghasilkan anak yang bagusnya. Nah, ini sama, ini Miha hybrid juga dari potelan indukan yang biasa aja. Seperti yang tadi kalian udah lihat, indukan gue di sini tuh nggak ada yang bener-bener bagus banget gitu, tapi gue bisa menghasilkan anak yang lumayan gitu ya. Ini ya lumayan ya. Gitu. Oke. Kasih lihat contoh yang lain. Ini. Ini belum besar ya, masih kecil. Jadi kalau misalkan dia bisa stay, bisa formnya dan warnanya bisa stay sampai gede, nah ini bagus ya gitu. Nah, tuh seperti ini. Dia yang bagus tuh belang-belang ya, bukan yang aurea, bukan yang hijauan gitu. Jadi bagus-bagus tuh yang belang-belang. Sebenarnya ada beberapa lagi, tapi nggak gue kasih lihat ke kalian, soalnya kalau dikasih lihat semuanya kayaknya lebih panjang gitu durasinya gitu. Jadi sebagian aja. Nah, ini. Jadi kalian nggak perlu punya indukan yang bagus banget gitu untuk menghasilkan anak yang bagus gitu. Jadi kalian punya kaktus yang biasa-biasa aja juga bisa menghasilkan anakan yang bagus gitu. Emang untuk persentase untuk dapetin anak yang bagus itu di indukan yang bagus ya, tapi nggak memungkinkan juga untuk
kaktus yang biasa aja itu bisa menghasilkan anakan yang bagus gitu. Nah kalau misalkan potelan kan lebih enak ya, bisa kelihatan gitu ya dari kecilnya gitu. Nah kalau misalnya ini yang dari seedlingnya, kalau dari seedling itu kan dia lama ya pertumbuhannya gitu. Nah ini udah kurang lebih sekitar 8 bulanan gitu. Untuk mendapatkan yang bagus tuh lama gitu prosesnya kalau dari seedling. Kalau misalkan dari potelan tuh enak tuh ya, cepet gitu. Nah ini dari seedling juga. Kalau dari potelan tuh cepet gitu, jadi enak. Ini contoh juga. Ini anaknya yang bagus juga ya. Nah, gitu. Jadi nanti ini setelah bunganya beres, gua akan potel juga ya, gitu. Oke. Nah ini akan gue contohin sedikit aja untuk cara potelnya ya, cara potelnya, atau cara bersihinnya. Gitu. Nanti gue kasih tahu. Nah di depan kalian sekarang udah ada indukan ya. Ini indukan Miha Orange. Tuh. Nah Miha Orange ini rajin banget ya, dia beranak gitu. Jadi sering banget dia beranak. Jadi enak gitu untuk memperbanyaknya gitu. Nah untuk cara potelnya, kalian harus siapin dulu bahan-bahannya. Itu pinset, kuas kecil, dan Clonex. Nah, ini biasa gue pakai untuk perangsang akarnya gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya perangsang akar lain, kalian bisa pakai ya. Cuman kalau gue lebih demen pakai Clonex gitu. Cepat banget untuk pengakarannya. Gitu. Oke, langsung aja. Ini anaknya. Biasanya kalau misalkan kalian potel itu bisa diputar atau bisa dipotel begitu ya. Nah kalau gue biasanya potelnya itu ke bawah. Jadi agar si kaktusnya ini kan dia punya duri ya. Nah durinya itu nggak kebawa sama si anaknya gitu. Jadi anaknya mulus, induknya juga mulus gitu. Jadi nggak terlalu besar ya lukanya. Gitu. Nah ini gue simpen. Nah biasanya itu kalau misalkan yang udah ukuran 1 sentian, 1 senti lebih dikit. Nah ini udah gue potel ya untuk gue perbanyak gitu. Oke, dipotel aja. Ini udah habis. Ini dipotel aja bagian bawahnya, jadi si durinya itu nggak ikut ya, duri induknya. Jadi bersih gitu dan nggak gede gitu luka untuk si induknya. Oke. Ya, gampang banget, tinggal dipotel-potel aja. Nanti langsung diperbanyak. Nah, Miha Orange ini juga gampang ya untuk akarnya. Jadi untuk ngeluarin akarnya dia mudah banget. Nah, nanti yang hijau-hijaunya juga kalau misalkan dia udah akar itu kadang-kadang dia udah keluar ya warnanya gitu. Jadi kadang yang di anak ini dia belum keluar warnanya, tapi pada saat diakarin nanti keluar warnanya. Apalagi pada saat udah dijemur gitu, nanti keluar. Langsung dipotel aja. Oke, udah mau habis. Nah, setelah kalian udah potelin, nanti gue close up ya dengan kamera yang lain biar lebih enak gitu ngeliatnya. Oke. Nah, tadi ini yang anakan hasil potelan yang tadi ya. Nah ini gue contohin aja. Kalian bisa lihat. Nah di bawah sini itu ada bulu-bulu ya, bulu-bulu yang bulu-bulu induknya gitu, jadi ngikut. Nah ini kalian bersihin.
Bisa kalau gue bersihin ya. Kalau misalkan nggak dibersihin juga sebenarnya bisa, cuman ini kebiasaan gue aja, jadi gue bersihin biar nanti pada saat pengakarannya dia nggak ganggu gitu ya, si bulu-bulu ininya. Oke. Nah, kalau misalkan udah cukup bersih gitu ya, dirasa udah cukup. Nah, ini kalian langsung oles aja pakai kuasnya, pakai Clonex. Waktu basah ya, waktu dia ada lukanya, kalian langsung oles aja. Nah, olesnya itu nggak usah terlalu banyak, tipis aja. Yang penting dia kena ya bagian lukanya itu. Gitu. Oke, satu udah beres. Ini gue kasih contoh lagi. Seperti ini. Dibuangin aja bekas bulu dari induknya. Oke, kalau udah bersih langsung dikasih Clonexnya, nggak usah terlalu tebal, tipis aja gitu. Nah, itu ke semua potelan yang kalian potel ya. Jadi kalian kasih Clonexnya, kalian bersihin dulu, terus kalian kasih Clonexnya gitu. Itu semua anakan yang kalian potel gitu. Waktu baru-baru sebelum kering dia langsung dioles gitu. Oke. Cukup sekian sharing gua kali ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau mendapatkan anak yang bagus gitu, nggak selalu harus indukannya bagus juga gitu. Kalian bisa mulai dari yang biasa-biasa aja untuk indukannya. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu nih titik tumbuhnya itu harus ada varigata-varigatanya gitu. Kalau misalkan seandainya dia klorofilnya banyak gitu ya, jadi kaktus hijauan tapi ada varigata sedikit di bagian titik tumbuhnya. Nah, itu bisa mendatangkan anakan yang bagus gitu, yang berkualitas gitu. Jadi kalian nggak perlu yang bagus-bagus banget, kalian beli yang biasa-biasa aja, kalian bisa menghasilkan anak yang bagus gitu. Nah, kalau untuk kasih Clonex itu, kasih perangsang akarnya itu waktu kalian potel. Jadi pada saat dipotel jangan tunggu kering, itu langsung aja dibersihin di bagian bawahnya. Itu kan nanti ada tuh ikut bulu-bulu dari induknya gitu. Jadi nanti kalian bersihin dulu, langsung oles Clonex gitu. Nggak usah terlalu tebal Clonexnya, tipis-tipis aja gitu. Jadi nanti cepat gitu keringnya. Nah, biasanya gue keringin ya. Setelah itu gue keringin, nanti gue jemur gitu. Setelah gue jemur baru gue masukin ke media. Nanti gue jelasin di konten selanjutnya. Oke, sekian gitu aja konten kali ini. Thank you ya. Bye bye.